Ini bagaimana adab kita dalam membaca Al-Quran, interaksi dalam kita membaca Al-Quran. Apakah harus ada hal-hal tertentu yang harus kita penuhi? Pasti. Di antara adab-adab yang harus kita penuhi, yang pertama, ini kita harus meniatkan ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus kita membaca Al-Quran tersebut dengan ikhlas untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, adabnya adalah kita harus membaca dalam keadaan suci. Karena Al-Quran innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak menyentuhnya akan Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Artinya kita dalam keadaan suci membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, adab berikutnya adalah kita harus membersihkan mulut terlebih dahulu, gosok gigi, karena Al-Quran merupakan kalam ilahi. Pasti kedudukannya memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan teks-teks yang lain. Sehingga kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran harus memberikan perhatian yang lebih terhadap bau daripada mulut kita. Kemudian seharusnya yang keempat, kita dalam membaca Al-Quran usahakan untuk menghadap kiblat. Karena biasanya dengan kita menghadap kiblat, kehadiran Allah dalam kita membaca Al-Quran itu lebih terasa. Kekhusyukan kita dalam Al-Quran pun akan lebih terasa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, adab yang harus kita jaga adalah kita terlebih dahulu membaca isti'adzah dalam membaca Al-Quran. Ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang kita baca terlebih dahulu waktu kita membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kecuali pada surah At-Taubah. Ini tidak dianjurkan untuk membaca bismillah waktu kita membaca surah Taubah tersebut. Kemudian adab ataupun bagaimana seharusnya kita berinteraksi berikutnya adalah seharusnya kita dalam membaca Al-Quran memperbagus bacaan kita. Zainul Quran bi aswatikum, baca Al-Quran tersebut dengan suara-suara terindah yang kalian punya. Jangan waktu kita nyanyi kita pertontonkan suara kita dengan suara yang sangat merdu, akan tetapi waktu baca Quran kita bermalas-malasan dan lain sebagainya. Kemudian adab berikutnya adalah kita usahakan untuk menghadirkan ketundukan kita di hadapan Allah. Kita usahakan untuk menghadirkan kekhusyukan kita. Artinya kita tidak membaca Al-Quran dengan bersenda gurau, dengan tertawa-tawa, ataupun jangan baca Al-Quran sambil nonton TV dan lain sebagainya. Kemudian usahakan untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang tertil. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan bacaan yang tartil. Kemudian ini ada berikutnya adalah pas kita dijumpakan dengan ayat-ayat tertentu, misalnya pada bacaan sajadah, ini kita usahakan untuk melakukan sujud tilawah atau sujud sajadah dengan bacaan yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika dihadapkan kepada kita ayat-ayat tilawah, maka kita harus membacanya. Kita disunahkan kepada kita untuk membaca. Karena jika anak Adam membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud. Maka bagi mereka adalah pahala surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, namun aku enggan, itu kata syaitan. Sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Maka ketika kita mendapatkan ayat sajadah, seharusnya kita pun melakukan sujud sajadah ataupun sujud tilawah. Ada berikutnya adalah bagaimana dalam membaca Al-Quran kita berusaha menghayati. Kita berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat yang kita baca.
Bukankah Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab." Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan agar mendapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Berikutnya, usahakan kalau bisa dengan penuh khusyuk menangis dalam baca Al-Quran. Ini jangan pas kita baca ayat tentang neraka kita sambil ketawa. Sebaliknya pas baca ayat surga nangis. Ini kebalikan. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan sedih. Maka jika kalian membacanya, menangislah. Jika tidak menangis, usahakan untuk menangis. Ini adab kita dengan Al-Quran. Berikutnya, kalau ada orang salat, adab kita ketika membaca Al-Quran, pelankan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini masing-masing bermunajat, akan tetapi kita diminta untuk membaca Al-Quran dalam keadaan melemahkan suara, karena di hadapan kita ada orang yang sedang melaksanakan salat. Kemudian ada berikutnya, disunahkan berdoa ketika mengkhatamkan Al-Quran dengan doa-doa kebaikan. Ini banyak sekali asar-asar ataupun riwayat-riwayat yang sahih. Misalnya dari sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan oleh Ad-Darimi bahwa sahabat Anas ketika ia mengkhatamkan Al-Quran, ia mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Itu jadi bukan sesuatu bid'ah. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Itu yang dilakukan oleh para tabi'in dan lain sebagainya. Kemudian ini posisikan Al-Quran pada tempat yang mulia. Jangan letak Al-Quran di tempat sembarangan. Bedakan Al-Quran dengan kitab yang lain. Bedakan Al-Quran dengan buku-buku yang lain. Ini terkadang kita menyusun Al-Quran dengan susunan novel berbarengan. Ini sama dengan kita tidak memuliakan Al-Quran. Ini bagaimana kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran, bagaimana kita mendapatkan ilmu dari Al-Quran, tapi kita tidak mau memuliakan Al-Quran itu sendiri.